Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Alfian Mubarak dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Dan pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah tema tentang aturan dan ketentuan tafsir maqasidi sebagai tugas untuk menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir maqasidi yang diampu oleh yang sebagai dosen pembimbing yaitu Dr. Mukhrij Siddiqi. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang aturan dan ketentuan tafsir maqasidi. Kenapa? Karena dalam memahami maksud di balik ayat atau mengambil hikmah di baliknya atau mengambil pelajaran di luar secara zahir ayat tersebut, ada tentu ketentuan-ketentuan dan aturan-aturannya, tidak asal-asalan. Karena jangan sampai kita memahami teks betul-betul secara zahiriah, lahiriahnya gitu, zahirnya. Kemudian langsung kita memahami telan mentah-mentah tanpa dengan pemahaman para ulama atau dengan aturan-aturan atau dengan ketentuan-ketentuan. Maka dari itu kita mencoba untuk pada kesempatan kali ini membahas apa aja yang perlu diperhatikan dalam mencoba melakukan pendekatan tafsir maqasidi pada ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas dulu nih. Yang pertama itu kita akan membahas tentang prinsip utama dalam tafsir maqasidi. Yang pertama yang perlu dipahami, yang perlu diterapkan adalah memahami siyak, memahami konteks ayat, siyak ayat, hubungan ayat. Jadi yang pertama itu ketika kita ingin memahami sebuah ayat, cari tahu dulu nih ayat ini ngebahas tentang apa asbabun nuzulnya, bagaimana sejarahnya, apa konteks ayatnya, bagaimana di zaman itu keadaannya seperti apa. Karena jangan sampai di zaman saat itu ketika ayat ini turun di zaman itu keadaannya berbeda dengan sekarang. Walaupun secara teks sama gitu mungkin, tapi konteks di balik itu, sejarah di balik itu berbeda. Contoh nih, ada dalam sebuah ayat pemerintahan kepada kaum muslimin untuk membunuh orang-orang munafik saat itu di mana saja. Dalam ayat fa in tawallau, dan ketika mereka berpaling orang-orang munafik, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, beliau menukil pendapat Ibnu Abbas, maksudnya fa in tawallau ini orang-orang munafik ini berpaling, tidak mau berhijrah, tidak mau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, ketika mereka berpaling, dan jika mereka berpaling, fakhuzuhum, tawan mereka, ambil mereka, tangkap mereka, fakhuzuhum waqtuluhum, dan bunuh mereka, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menemukannya. Ini kan ayatnya kalau kita baca terjemahannya, dan ketika mereka orang-orang munafik itu berpaling, tangkap mereka, tawan mereka dimanapun dan bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatkannya. Loh, kalau kita kemudian tarik kesimpulan ini ke zaman sekarang, berarti semua orang munafik yang kita temukan di jalan kita bunuh gitu, orang-orang yang kafir gitu misalnya kita bunuh gitu. Karena dia itu kan orang-orang munafik ini di kalimat sebelumnya itu waddu law takfurun kama kafaru, dan mereka itu ada rasa keinginan agar orang-orang beriman ini kemudian kafir ya, bersama mereka, sesat bersama orang-orang munafik itu. Nah, zaman sekarang apakah semua yang kita temukan di jalan itu orang-orang munafik langsung kita bunuh gitu? Kan enggak. Ini ada namanya perbedaan konteks zaman, perbedaan keadaan maksudnya. Ayat ini turun di zaman itu, kalau kita terapkan sekarang kacau. Makanya perlu memahami konteks dulu nih. Ini maksudnya ayat ini apa sih sebenarnya? Di baliknya itu apa latar belakangnya, kenapa turun ayat ini. Nah, itu yang pertama, memahami konteks ayat atau asbabun nuzulnya. Lebih gampangnya asbabun nuzul dalam ulumul Quran itu kita pahami apa penyebab turunnya ayat ini, sejarah dan atau konteks zaman. Kemudian yang kedua, jangan lepas ketika ingin mengambil sebuah hukum, jangan lepas dari 5 maqasid syariah atau tujuan daripada penerapan syariat. Yang pertama, hifzuddin. Ini yang paling pertama nih. Jangan sampai menyalahi kaidah-kaidah dalam menjaga agama. Itu kan agama syarat turun itu kan untuk menjaga agama. Kenapa diwajibkan sholat? Ya untuk menjaga agama. Kalau nggak ada yang sholat, ya hilang agama ini. Makanya di zaman Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang termasuk yang zakat itu, yang tidak mau bayar zakat, pilar-pilar Islam itu, rukun Islam, diperangi Abu Bakar. Karena kalau nggak diperangi, ya agama ini hilang. Hifzuddin, menjaga agama. Jangan, jadi dalam mengambil tafsir maqasidi, mengambil maksud dari ayat-ayat tersebut, jangan keluar dari 5 ini. Yang pertama hifzuddin, yang kedua hifzun nafas. Setelah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa, hifzun nafas. Makanya dalam Islam ada larangan membunuh kan? Ada larangan membunuh, menjaga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
apa namanya, cukuplah bagi muslim dan muslim itu haram darahnya, damu haram, ya. Apa namanya, dilarang kita untuk membunuh, untuk menjaga agama. Nah, jangan sampai mengambil maksud dalam ayat menyalahi hifzuddin, menyalahi hifzun nafas. Ini harus dijaga. Kemudian yang ketiga ada namanya yang hifzul akal, menjaga akal. Makanya ada larangan khomer. Ada larangan khomer. Contoh, itu kan di Al-Quran kan yang dilarang khomer. Tapi zaman sekarang banyak jenis-jenis yang memabukkan tapi nggak disebutkan dalam Al-Quran. Makanya diambil maksud, apa sih maksud dari ayat ini? Oh, ternyata ayat ini maksudnya menjaga akal manusia. Maka kita tarik ke konteks zaman ini. Oh, apapun itu yang memabukkan haram. Karena menghilangkan akal, karena syariat ini turun untuk menjaga 5 ini. Kemudian yang keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan, dilarang berzina, ya. Karena kasihan anaknya, apalagi anak perempuan itu kan bapaknya nggak bisa jadi wali, nggak sah. Kemudian yang kelima ada namanya hifzul mal, menjaga harta. Nah, ini prinsip kedua, apa namanya, menjaga jangan keluar dari 5 ini dalam mengambil maksud dari ayat tersebut. Kemudian yang terakhir, keseimbangan literal dan substansi. Artinya tafsir maqasid ini tetap mengakui teks, tetap mengakui tafsir-tafsir klasik, pemahaman para ulama yang benar, kan, menganalisis tujuan di baliknya. Jadi tetap menjaga makna bahasa Al-Quran tersebut aslinya. Jangan merubah, merubah untuk mengambil sebuah kesimpulan, memaksakan merubah Al-Quran untuk mengambil sebuah kesimpulan di saat ini. Jangan. Jadi tetap menjaga keautentikan bahasa Arab dalam Al-Quran atau makna ayatnya atau substansi dari ayat tersebut. Nah, kita ambil contoh mungkin untuk lebih memudahkan kita untuk dalam memahami tafsir maqasidi. Contoh penerapan tafsir maqasidi itu misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, itu kan pemerintah untuk larangan riba, ya, larangan riba. Dalam Islam kan mengharamkan riba, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, Allah memusnahkan riba dan kemudian memberikan keuntungan pada sedekah itu. Bahkan digambarkan allazina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Itu orang-orang yang makan riba itu nanti tidak bangkit, tidak bangun kecuali seperti orang-orang yang betul-betul kerasukan gitu. Nah, ini kan secara zahirnya larangan riba. Tapi penerapan tafsir maqasidi adalah ini kan contoh misalnya kalau zaman sekarang ini bunga dalam adanya bunga hanya pada bukan adanya bunga dalam misalnya meminjam uang gitu kan. Nah, dalam tafsir maqasidi bukan hanya pada bunga pinjaman riba itu, tapi maksudnya di balik ini ada unsur kezaliman kepada saudara muslimnya, itu maksudnya. Jadi tetap tetapi pada semua transaksi yang mengeksploitasi orang lain itu juga nggak boleh. Mengambil maksud situ. Ini kan larangan riba kan secara zahir itu larangan riba. Apa sih riba itu? Ziyadah kan, penambahan. Orang minjam 10.000, kemudian bayar 12.000. Kalau nggak bayar minggu depan nambah lagi 14.000, nambah terus 16.000 dan terusnya. Oh, ternyata tafsir maqasidi nggak gini maksudnya. Betul itu, tapi kita mengambil lebih dalam lagi dari itu, pemahaman lebih dari dalam lagi itu, segala transaksi yang mengeksploitasi orang lain, yang merugikan orang lain, ada unsur kezaliman di situ, maka itu juga dilarang. Contoh lagi misalnya hukum kisos ada orang membunuh dihukum dengan pembunuhan juga, dibunuh orang yang membunuh, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam tafsir maqasidi tidak semata hanya untuk pembalasan, tapi maksudnya adalah sebagai bentuk pencegahan dan keadilan. Itu tafsir maqasidi. Contoh-contoh penerapan seperti yang tadi juga sempat disebutkan tentang khamar, larangan khamar. Oh, maksudnya menjaga akal. Sedangkan banyak itu bisa juga sekarang orang main game, kalau sampai akalnya hilang itu pun diharamkan, karena mengambil maksud di balik ayat larangan khamar tadi, karena maksudnya adalah menjaga akal, yang prinsip utama tadi itu. Orang main game sampai kemudian hilang akalnya, ya, nggak sehat, itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengambil maksud di balik larangan khamar tersebut. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang metode penafsiran dalam tafsir maqasidi. Yang pertama kita kaitkan, ya. Yang pertama, untuk mencapai pemahaman yang sesuai dengan maqasidi digunakan beberapa langkah penting. Yang pertama, analisis linguistik bahasa, ya. Menggali makna kata-kata dalam bahasa Arab klasik untuk memahami maksud di atas. Jadi tetap memahami dulu bahasa Arabnya nih.
tetap memahami apa sih arti bahasa Arab ini. Kalau kita tarik ke bahasa kita, ke bahasa Indonesia misalnya, itu memahami dulu arti aslinya. Karena zaman sekarang banyak tuh yang mulai ngaco kan, al-qari'ah yang artinya hari kiamat diartikan dengan para pembaca perempuan, karena al-qari'ah, padahal itu hamzah dan ain berbeda. Nah, jadi memahami dulu nih bahasanya, bahasa Arabnya. Yang kedua, asbabun nuzul, konteks ayat, penyebab turun ayat ini, ya. Memahami keadaan di zaman itu ketika ayat ini turun itu seperti apa sih? Karena jangan sampai kita menyamakan padahal ini berbeda konteks. Ya, jadi ya perlu dipahami dulu asbabun nuzulnya, siakul ayat, ya, konteks ayat ini seperti apa. Setelah memahami tadi bahasa Arabnya, kemudian yang kedua tadi itu adalah memahami asbabun nuzul, konteksnya diturunkan kepada siapa, keadaannya seperti apa. Dan kemudian yang selanjutnya memahami dalam konteks kekinian. Nah, ini kita udah masuk inti nih sebenarnya, menyesuaikan interpretasi dengan realitas modern tanpa menghilangkan esensi syariat. Nah, baru nih kita kaitkan nih dengan zaman sekarang, apa sih yang kita butuhkan nih sekarang nih, misalnya dalam tafsir Makosi, dalam mencari hukum baru misalnya, maksud dibalik ayat-ayat tersebut, kita korelasikan antara zaman sekarang ini, menyesuaikan interpretasi dengan realitas modern tanpa menghilangkan esensi syariat, ya, termasuk yang 5 tadi itu kan. Dalam 5 ini Makosid syariah menjaga 5 ini harus dijaga. Dan terakhir, pendekatan holistik. Setelah memahami kemudian ayat-ayatnya yang menyesuaikan dengan zaman sekarang misalnya, nah gak lepas dari itu kita harus menggunakan pendekatan holistik, atau gampangnya tafsir maudhu'i lah. Artinya melihat ayat sebagai bagian dari keseluruhan tema Al-Quran, bukan secara terpisah. Misalnya nih bahas topik tertentu, ya cari semua ayat yang membahas tentang topik itu. Jangan cuma mengambil 1-2 ayat yang sesuai kemudian meninggalkan ayat yang lain, karena ini nanti menghilangkan esensi daripada keautentikan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi tetap memahami menggunakan pendekatan holistik, ya, secara keseluruhan memahami Al-Quran. Contohnya, dalam memahami ayat tentang hijrah, tafsir Maqasidi menekankan hikmah di baliknya, yaitu pembebasan dari penindasan, bukan sekedar tindakan fisik berpindah tempat. Karena kalau secara zahir kita pahami ayatnya, itu kan berpindah tuh tempatnya dari Mekah kemudian ke Habasyah, atau dari Mekah kemudian pokoknya meninggalkan tempat yang, karena di Mekah itu mereka lagi ditindas, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Nah, tafsir Maqasidi memberikan penekanan hikmah di baliknya, yaitu pembebasan dari penindasan, tidak hanya sekedar berpindah tempat. Inilah aturan-aturan dan ketentuan. Jangan sampai kita menafsirkan ayat kemudian menghilangkan makna bahasanya aslinya gitu kan, tidak menganalisis linguistik bahasa, tidak memahami asbabun nuzul, tidak memahami konteks ayatnya, sejarahnya gimana, di zaman itu seperti apa, ya, dan mengambil hanya sebagian ayat yang berkaitan dengan tema tersebut atau yang akan dibahas. Mungkin ini cukup sekian pada kesempatan kali ini tentang aturan dan ketentuan tafsir Maqasidi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasta'afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.